Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Meski harga Pertamax naik, warga di Merauke tetap rela mengantre lama. Tidak sesuai izin turis, warga Polandia ditangkap petugas imigrasi Jayapura. Senjata api kelompok kriminal bersenjata atau KKBD Pegunungan Bintang diduga dari helikopter TNI yang jatuh. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Merauke menerima aduan 2 nama calon legislatif alias caleg yang tersandung korupsi tapi sudah tuntas menjalani hukuman. Komisioner KPU Merauke memastikan nama kedua caleg tersebut tidak ada dalam daftar caleg karena partai pengusung sudah menariknya atau dihapus dari daftar caleg sementara. Yang tersandung dengan koruptor itu sampai dengan saat ini di Merauke seperti apa, Ibu? Terkait dengan calon koruptor, waktu pengajuan memang ada tanggal 1 sampai 14, tapi setelah masa perbaikan sudah tidak diajukan lagi. Artinya partai menyatakan bahwa tidak dipenuhi syarat-syarat administrasinya sehingga di TMS-kan. Oh gitu. Ada berapa orang itu, Bu? Kita Merauke 1 ya. Satu saja ya? Ya, 1 aja. Jadi sekarang sudah tidak ada, Bu? Sudah tidak ada. Putusan Mahkamah Agung tahun 2023 mencabut hak politik caleg koruptor untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura mengalokasikan dana hibah sebesar 40% dari APBD Perubahan 2023 untuk persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak 2024. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK menyebutkan anggaran untuk kebutuhan pilkada mencapai 90 miliar rupiah. 40% dari hibah Pemkot Jayapura dan sisanya 60% diambil dari APBD Induk tahun 2024 mendatang. Frans mengatakan pemerintah berkomitmen menyukseskan pemilu yang aman dan lancar di Kota Jayapura tahun mendatang. Pemerintah daerah menjadi kewajiban mutlak dan harus mendukung suksesnya pelaksanaan pemilu, baik pemilu Februari ataupun juga pilkada serentak. Dan karena itu sesuai proses pemerintahan, kita juga ya sudah memikirkan itu dan kemudian sudah ada edaran Menteri Dalam Negeri sehingga 40%-nya kita alokasikan oleh APBD Perubahan kemarin tahun ini. Kita sudah alokasikan untuk anggaran pilkada. Sudah tuh? Sudah kita alokasikan sudah 40%. Itu kita sudah alokasikan untuk membiayai tahapan-tahapan di tahun 2023. Dan juga kita bentuk dana cadangan untuk mendukung pemilu pilkada 2024. Anggaran sebesar 90 miliar rupiah tersebut sudah termasuk untuk membiayai keamanan, Bawaslu, dan KPU. Pilkada serentak rencananya akan dilaksanakan November tahun depan. Namun beredar wacana memajukan pilkada menjadi bulan September 2024. Sementara proses pemungutan suara Pilpres dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Menjelang pemilu dan pilkada di Merauke, bakal caleg dan parpol tertentu sibuk mencari dukungan suara. Sebagian bahkan memanfaatkan masjid dengan modus memberikan bantuan, padahal melakukan kampanye terselubung. Majelis Ulama Indonesia MUI Merauke menghimbau umat Islam di Merauke agar mewaspadai parpol dan bacalek yang memanfaatkan masjid untuk mendulang suara. Terkait dengan adanya pihak-pihak yang datang ke satu masjid atau tempat ibadah dengan membawa semacam bantuan. Ya. Hendaknya kita berhati-hati pun dalam hal ini. Terhadap masyarakat yang mungkin menerima bantuan dalam hal ini lewat masjid, hendaknya juga kita jangan sampai ada partai-partai khusus yang datang membawa bantuan dan mengatasnamakan partainya, maka hendaknya kita hati-hati. Karena ini akan menimbulkan dampak yang kita tidak inginkan bersama. MUI menemukan salah satu partai politik peserta pemilu yang memberikan bantuan di masjid namun ditolak pengurus masjid, sehingga menyebabkan hubungan persaudaraan menjadi retak. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke.
Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.